Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat anugerah dan belas kasih-Nya atas kita. Pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan baik dan siap menikmati berkat serta anugerah-Nya yang besar di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat dan anugerah-Nya yang besar di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Hati yang Baik, yang terambil dari satu nats Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang baru kita baca menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak baik, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak baik. Itulah sebabnya penulis Amsal menasehati kita agar kita senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Mengapa hati harus selalu dijaga? Karena jika tidak terjaga, maka dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi di dalam hati manusia. Yang pertama, hati sumber kejahatan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam tindak kejahatan seperti percabulan, perzinahan, hawa nafsu, menipu, bahkan berprasangka buruk dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52 bagian B mengatakan, hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis yang berasal dari kata poros. Artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tidak kunjung paham. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau berkepala batu. Yang ketiga, semua ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut orang semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan menasihati kita pagi hari ini
agar kita tetap menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati kitalah terpancar kehidupan dan berkat serta sukacita yang melimpah. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita di sepanjang hari ini, dan menjadi suluh dan terang bagi jalan kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.